Pada kesempatan video kali ini, sebagai lanjutan dari video sebelumnya, saya sebelumnya sudah membuat membuat materi dengan Google Docs, lalu membuat presentasi dengan Google Slide. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat kuis dengan menggunakan Google Form sebagai lanjutan dari materi-materi yang sudah kita buat. Nah, dalam pembuatan kuis Google Form ini ada 4 tipe soal yang akan kita buat. Yang pertama adalah tipe pilihan ganda, lalu yang kedua adalah tipe isian singkat, kemudian tipe drop down, dan yang keempat itu tentang dengan tipe kotak centang. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama, silakan masuk ke akun Drive masing-masing, Bapak Ibu, teman-teman. Lalu setelah itu kita klik tombol baru ini, atau mungkin bisa diklik di area ini, di area filenya, atau mungkin nanti dibuat dulu folder supaya nanti lebih rapi. Nah, kita bisa klik kanan juga di sini, kemudian pilih Google Formulir. Ini akan otomatis ke tab baru. Nah, selanjutnya adalah kita buat judulnya terlebih dahulu. Misalkan judulnya adalah kuis 1. Kemudian untuk di bagian pertama ini kita buat identitasnya. Misalkan nama, dan di sini kita pilih jawaban singkat saja. Lalu kita pilih ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi. Yang kedua, misalkan kita masukkan kelas. Nah, untuk pilihannya disesuaikan saja. Misal 10 IPA 1, lalu kita arahkan kita arahkan di keyboard ke arah bawah. Ini supaya lebih cepat. IPA 2, kemudian tekan arah bawah di keyboard lagi. 10 IPA 3. Nah, oke, cukup seperti ini misalkan. Nah, setelah bagian identitas sudah selesai, kita tambah bagian ataupun section yang kedua untuk soal-soalnya. Oke, kita klik saja. Kemudian kita beri judul di sini, misalkan ini soal. Oke. Nah, jika sudah, kita tambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya kita coba buka yang tadi lagi. Ini sudah saya siapkan pertanyaannya. Yang pertama adalah untuk tipe pilihan ganda. Ini saya kopikan dari sini. Kemudian kita pastekan. Nah, kita pilih yang pertama ini adalah pilihan ganda. Oke. Nah, kemudian untuk opsinya ini sebagai contoh saja. Dan 5 misalkan, 5 pilihan. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Ini kita nggak usah beri nama, beri nomor ya. Oke, untuk tipe isian singkat pertanyaannya ini. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini kita buat dalam bentuk jawaban singkat. Ini sudah otomatis ternyata. Oke, kita tambahkan pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaannya ini karena contoh, jadi saya buat pertanyaan-pertanyaan yang mudah saja. Oke, kita buat lagi. Dan 5. Oke. Kita tambahkan satu lagi. Untuk pertanyaannya adalah yang ini. Kita tambahkan. Oh ya, untuk bagian ketiga ini kita pilih yang drop down. Dan untuk pertanyaan yang keempat ini kita pilih yang kotak centang. Nah, ini sesuaikan dengan pertanyaannya. 4. Oke, maaf. Ini 2 dulu, ini 3, 4, dan ini 5. Oke, cukup. Nah, jika pertanyaannya sudah siap, nah langkah selanjutnya adalah kita tinggal lanjutkan ke bagian setting di sini ataupun setelan, bagian atas dekat tombol kirim. Kita klik, kemudian di sini ada beberapa setelan umum. Yang pertama adalah saya sarankan mungkin kita akan kumpulkan alamat email karena barangkali nanti murid-murid menuliskan identitasnya dengan nama yang mungkin nama panggilan ataupun nama karyan mereka. Oke, kemudian di sini karena di sini saya gunakan akun Google Suite. Nah, ini saya tidak centang karena tidak semua murid menggunakan G Suite ini. Nah, ini mungkin saya klik batasi untuk 1 kali tanggapan saja. Nah, kalau misalnya nanti ada murid yang mengalami kendala, tinggal kita kirimkan kembali linknya nanti.
Oke, kemudian untuk bagian yang bawah ini tidak perlu kita centang kalau menurut saya. Kemudian kita ke atas lagi di bagian presentasi. Di sini saya biasanya menggunakan acak urutan pertanyaan, ya. Itu saja. Kemudian untuk pesan konfirmasi setelah mereka mengerjakan semua soal, mungkin kita bisa tuliskan, selamat Anda telah mengerjakan seluruh soal dengan baik. Titik. Semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih. Misal seperti itu tanggapannya. Dan satu lagi, ini yang paling penting karena kita ingin menjadikan sebagai kuis atau ulangan atau ujian online, kita centang jadikan ini sebagai kuis. Kemudian di perilisan nilainya silakan ini disesuaikan. Kalau mungkin saya segera setelah setiap pengiriman, artinya murid akan dapat langsung melihat nilainya setelah mereka mengerjakan kuis tersebut. Kemudian responden dapat melihat, nah ini yang terakhir, pertanyaan tak terjawab mungkin kita centang saja jawaban yang benar. Ini tidak saya centang karena bisa saja nanti ketika murid mengerjakan secara online ini ada yang sudah mengerjakan dan bisa berbagi tentang jawabannya. Untuk nilai poin kita centang saja. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, karena tadi kita menjadikan ini sebagai kuis, maka untuk bagian identitas ini tidak perlu kita ubah lagi. Hanya untuk di bagian soal ini, karena tadi kita jadikan ini sebagai kuis, maka kita perlu mengisi kunci jawabannya supaya nanti otomatis dalam penilaiannya. Nah, kemudian di awal ini kita tentukan berapa poinnya. Misal di sini saya membuat 4 soal supaya nanti jadi 100%, maka saya berikan 25 poin. Kemudian di sini saya pilih sesuai pertanyaannya, itu jawabannya adalah yang ini. Jumlah kaki ayam 2. Oke, jika sudah, klik selesai. Ini untuk pilihan ganda. Kemudian jangan lupa klik wajib diisi. Lalu untuk pertanyaan kedua ini tentang jawaban singkat. Nah, ini juga kita bisa setel otomatis untuk jawabannya. Kita klik kunci jawaban lagi, lalu kita tambahkan poinnya misalkan 25. Kemudian jawaban yang benar ini misalkan berapa hari ayam mengirim telur, 21, misalkan pakai angka. Atau ada juga anak yang mungkin menuliskan dengan huruf 21. Ini hurufnya kecil semua. Atau misalkan ada yang menuliskan dengan ada huruf kapital di setiap katanya. Atau selanjutnya misalkan di huruf D-nya saja yang besar misalkan. Jadi ini untuk memungkinkan jawaban-jawaban anak-anak yang beragam. Dan satu lagi misalkan ada yang secara simpel menjawab 21. Oke, mungkin saja seperti ini. Oke, jika sudah kita klik selesai. Oke, itu untuk soal nomor 2. Nah, untuk nomor 3 ini adalah menu drop down, sama kita klik kunci jawabannya, beri poinnya 25, lalu kita pilih jawabannya kaki kuda 4. Oke. Ini satu aja ya. Kalau untuk drop down bisa 2. Oke. Kita pilih satu saja untuk kunci jawabannya. Kita klik selesai dan jangan lupa klik wajib diisi. Oh, yang ini yang kedua belum saya klik wajib diisinya. Dan yang nomor 4 ini untuk tipe kotak centang, kita juga beri kunci jawabannya, poinnya 25, kaki sapi berapa ya? 4. Oke, ini cukup satu saja. Ini bisa 2 sebetulnya karena ini kotak centang, tapi ini karena jawabannya pasti, maka pilihnya cukup 1. Oke, sudah, klik selesai dan klik wajib diisi. Nah, jika sudah selesai seperti ini, tahapan selanjutnya adalah kita klik tombol kirim di sini bagian atas. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan, apakah kita akan mengirimkan via email ke murid-murid, atau jika tidak, kita salin linknya saja. Kita bisa perpendek URL-nya, lalu kita tinggal salin. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mengembed atau menempatkan di blog ataupun websitenya, tinggal
ini diklik di bagian paling kanan lalu salin. Oke, yang umum mungkin kita gunakan yang tautan saja ataupun link. Oke, kita salin dan sekarang kita cobakan, misalkan di sini. Oke, kita copy paste di sini, kemudian kita enter. Ini form yang tadi sudah kita buat, misalnya kita isi asal saja, kemudian gmail.com, lalu untuk ini karena tadi diklik pengacakan ya, makanya namanya jadi di bawah. Ini tidak apa-apa. Misalkan Ibnu, kemudian masuk ke bagian selanjutnya tentang soal. Nah, ini kan ini diacak ya soalnya, tinggal kita kerjakan saja. Ini saya acak, misalkan saya coba 21 tadi ya, kemudian ini jumlah kaki kuda 4, oke, ayam 2. Oke, setelah ini beres, kirim. Nah, ini adalah tanggapan, kalimat tanggapan yang tadi kita buat. Selamat Anda mengerjakan dengan baik, semoga memuaskan, terima kasih. Nah, setelah mereka mengerjakan, mereka bisa melihat skornya secara langsung karena tadi kita setting bisa langsung. Oke, lihat skor. Skornya murid itu bisa melihat di sini 75 dari 100 dan mereka bisa melihat jawabannya. Oke. Baik, itu kemudian yang selanjutnya kita kembali ke formulir kita. Nah, di sini sudah ada, di bagian responnya sudah ada 1, artinya yang peserta didik ataupun murid sudah mengerjakan tadi contoh. Kemudian kita bisa pilih pertanyaan, atau misalnya kita klik yang individual ini. Nah, ini karena baru ada 1 maka ini ada 1 saja. Nah, untuk anak pertama ini misalkan dengan nama Ibnu ini, dia mendapatkan nilai 75. Dan selanjutnya kalau misalkan sudah banyak yang mengerjakan, kita bisa buat dalam bentuk spreadsheet. Kita klik saja, kemudian kita buat spreadsheet baru. Oke, tinggal kita buat seperti itu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya.